kawan aku, dia ada yang ketangkep di Singapura. Nah, dia ketangkep di Singapura tuh pasal ikut kayak rentenir gitu kerja cowoknya. Terus? Tapi kita pun nggak tahu dia itu ikut cowoknya itu, dia tahu nggak kalau cowoknya mau ngerjain itu. Sekarang udah ketangkep pas hari Minggu nih. Minggu kapan? Hari Minggu. Minggu pas tanggal 1 kemarin nih. Terus? Dia ketangkep di Singapura. Udah, dia ngecatin rumah yang di Singapura. Heeh. Cowoknya. Cowoknya tuh ngecat rumah yang di Singapura, pas tuh ketangkep sama polisi. Oh, kalian sekarang ada di Malaysia? Ya, kita tuh di Malaysia nih kerja. Nah, 4 hari lo kemarin itu kita tuh ada cuti. Mm-mm. Jadi teman kita ini punya pacar orang sini lah, yang masih atau cowoknya tuh orang Malaysia. Tapi kayaknya ceweknya lebih tua loh. Umur berapa itu ceweknya? Iya, ceweknya umur 25 nih. Kawan aku nih umur 25. Oke, Cowoknya masih umur 19 tahun. oke, terus? Oh, dan di situ kita nggak tahu kalau mereka tuh mau pergi Singapura mau ngelakuin hal itu. Oh, jadi dia kerjaannya nyiram-nyiram cat rumah orang, ngancem-ngancem orang itu. Iya, yang ngancem-ngancem orang, yang kalau misalnya nggak mau bayar, dia kerjanya ternyata kayak gitu kita pun baru tahu nih. Mm-mm. Karena gini Dan loh, Nduk, sebentar. Kalau di Singapura, di Hong Kong atau di negara manapun itu WA juga juga udah dicek. Nggak mungkin dia nggak tahu sayang. Kan nggak mungkin juga pemerintah juga nggak ngecek. Sekelas polisi langsung menangkap itu pasti sudah dicek duluan. WA mereka, CCTV, pergaulan mereka seperti apa, tujuan mereka. Dan tentunya bukan cuma sekali dua kali. Ngerti nggak maksud mm, saya? Maksud saya paham nggak? Mungkin mereka paham. melakukan pengancaman itu di Malaysia dan kebetulan tertangkapnya di Singapura juga kan bisa sayang. Nah, sekarang tuh kita masih bingung nih. Dia di Singapura tuh tahu kalau mau dibawa cowoknya ke kerjaan itu apa enggak. Sebab dia pun nggak bilang apa-apa sama kita. Dia hari Sabtu petang itu bilang sama aku dia mau pergi Singapura sama cowoknya. Heeh. Nah, kita mikirnya tuh dia mau pergi Singapura tuh mau jalan-jalan lah nih. Terus? Tapi ternyata dia 2 hari nggak balik, nggak ada kabar. Dari hari Minggu tuh nggak ada kabar. Nah, tahu-tahu kemarin berita dia tuh udah viral Mm-mm. bahwa dia tuh ketangkep atas dasar loan sharks yang di Singapura. Mm-mm. Nah, terus kita pun bingung nih, nggak tahu mau gimana. Nggak tahu jelasannya dia tuh ikut dalam apa ya nyusun rencananya itu apa enggak. Yang Gue cowoknya orang Malaysia itu Tando. ya yang Oh. cowoknya orang Malaysia yang masih kecil umur 6 tahun. Heeh. Dan kita pun nggak tahu teman kita ini dia udah tahu belum kalau cowoknya kerja di Singapura tuh kayak gitu. Heeh. Nah, di beritanya tuh kan banyak nih Heeh. cowoknya tuh nyimbah chat kan, tiram chat di rumah-rumah orang yang mau dimintain duit kan, cowoknya tuh kerja sama Along kan. Heeh. Heeh. Hmm. Nah, di situ kita nggak tahu nih Mm-mm. kawan kita ini gimana. Oke, kamu sebagai orang luar tentunya nggak bisa ngomong ya, yang bisa mencari keluarganya. Nah, kita udah bagi tahu keluarga dia nih, Hah? ibu dia tuh sakit, lagi stroke. Nah, kita nggak bagi tahu terus ke ibunya, tapi kita bagi tahu lah sama keluarga dia, sama kakaknya. Mm-mm. Kakaknya udah bagi tahu, kakaknya pun baru tahu kejadiannya ini. Mm-mm. Kita bagi tahu lah, sebab kan ini adiknya, menyangkut adiknya. Dan kita bagi tahu kalau misalnya adiknya ini terbukti salah, itu di beritanya dia kena bayar denda $5.000 paling kecil, Mm-mm. paling besarnya $50.000 nih, Mm-mm. dan kena tuntutan penjara 5 tahun, 6 cambukan juga. Mm-mm. Keluarganya udah tahu nih, kita udah bagi tahu sama kakaknya pun nggak tahu, bingung nih mau gimana, dapat duit itu pun gimana, cara ngeluarin adiknya pun dia nggak tahu. Dan dia tuh minta tolong lah sama kita yang di sini. Kita udah ngomong nih ke pihak perusahaan kan, ke pihak tilang yang di Malaysia yang kita kerja. Eh, ini pun mereka pun ngomong nggak bisa bantu nih. Karena apa? Karena ini case-nya besar yang di Singapura, menyangkut hukum dan mereka pun udah ngelanggar undang-undang. Mm-mm. Hmm. Jadi kita udah ngomong ke pihak HR-nya, dia ngomong kita tuh disuruh pergi ke kedutaan yang ada di Malaysia. Tapi kan kita sebagai orang yang nggak punya apa-apa ya nih, bingung kalau mau pergi ke sana pun takut kita ditolak ya, takut orangnya nggak percaya. Kita udah ngomong ke HR minta tolong lah buat
HR-nya tuh pergi ke kedutaan. Tapi ini belum ada informasi apa-apa lagi, Miss. Karena kalau dia dipaksa atau diancam itu nanti dia punya keringanan. Tetapi kalau dia sudah tahu, itu yang berat sayang. Ya, terus itu gimana yang ini solusinya? Nah, saya bisa minta bantuan sama orang untuk tahu, tapi kalau bukan keluarganya, kamu cuma teman, saya nggak mau sayang. Karena belum Berarti tentu harus, keluarganya sendiri yang minta tolong sama saya, baru baru saya bisa hubungkan dengan pemerintah Indonesia yang ada di Singapura sana. Kalau orang lain saya nggak berani. Karena kalau orang lain kan kamu yang minta tolong. oh ya, Hmm. sebab ini pun keluarga dia pun kan sebenarnya nggak tahu menahu kan. Jadi kita Nggak udah boleh. jelasin juga sama keluarganya. Hmm. Jadi ini harus keluarganya yang ngomong langsung sama Miss lah. Betul. Jadi saya bisa ada tendensi ngomong sama pemerintah bahwa keluarganya yang nyari saya. Saya punya kekuatan. Jadi kalau kamu temennya belum tentu keluarganya mau juga mau ditolong.